Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga sahabatku semua diberi kesehatan. Jadi sahabatku, hari ini saya akan request bagaimana persiapan sebelum pembuahan. Di sini ada sahabat yang komen di kolom deskripsi untuk meminta, Bang tolong buatkan bagaimana treatmentnya sebelum dilakukan pembuahan agar nantinya hasilnya bisa lebih baik, tidak zong dan benar-benar membawa bunga. Jadi sahabatku, sebenarnya tanaman saya sudah saya buahkan semua dan sebagian membentuk cabang baru yang saya buat dari pondasi pruning, dan yang saya pruning pembuahan sudah rata membawa bunga. Namun di sini ada satu pohon yang mungkin bisa kita praktekkan, kita contohkan. Jadi untuk sahabatku semua, sarannya tanamlah yang genjah agar tanaman itu benar-benar sesuai kemampuan kita, pengertian kemampuan kita, pemahamannya. Jadi ini semua untuk sahabatku pemula. Untuk para senior, para sesepuh dan suhu mungkin nggak perlu lagi diajarkan karena mereka mungkin sudah berpengalaman. Jadi ini untuk sahabatku, dan di sini kita praktekkan dari jenis anggur ninel ini ya. Ninel ini juga salah satu anggur yang genjah. Selain Jupiter, Harul, dan jenis Kadamictran itu juga ini salah satunya anggur yang genjah. Varietas lawas yang mungkin bisa kita coba untuk sahabat-sahabat pemula. Mudah-mudahan keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan varietas lain dan tahan terhadap hama, penyakit, terpaan hujan. Dan sini saya tidak pakai UV, sini langsung. Jadi adapun perlakuan yang harus kita lakukan sebelum dilakukan pembuahan, untuk para sahabat pemula yang tidak sabar anggurnya ingin cepat berbuah, gunakan cara ini. Pertama, kita perbaiki dulu medianya. Artinya diperbaiki tadi, kita tabur dengan dolomit ataupun kita topping lagi dengan kohe yang sudah kering ya. Lalu kita pupuk dengan pupuk MKP, KNO3 dan boron. Itulah pupuk generatif, dimana pupuk itu akan kita harapkan untuk proses pembentukan buah nanti, penuaan batang dan penyimpanan nutrisi. Jadi setelah itu kita lakukan, baru lakukan persiapan. Contohnya seperti ini, tunas-tunas yang tadinya kita persiapkan sudah sebesar pensil. Ini sistem potes pucuk ya, yang lebih akurat, lebih tepatnya keberhasilannya itu lebih tinggi dibandingkan kita pruning, karena kondisi pohon ini masih muda. Jadi kalau kita pruning mungkin belum waktunya. Namun kalau kita coba untuk pembuahan potes pucuk, pembuahan di ujung, itu bisa kita perlakukan. Contohnya seperti ini sahabatku, mungkin dari batang sekunder, batang tersiernya kurang lebih itu sudah besar pensil. Ketinggiannya bisa kita ambil mungkin sekitar 1,20 meter. Nah, di situ bisa kita lakukan pemberhentian dengan cara pemotongan seperti ini. Kita potong ujungnya, namun kita sisakan setiap tunas air yang tumbuh di ketiak daunnya ini satu daun, artinya satu ruas di sini tumbuh tunas airnya. Kita berhentikan juga, kita potes seperti ini. Kita potes, sini juga kita potes. Rata-rata kita sisakan di 2 daun atau 3 bisa juga seperti ini. Kita berhentikan dulu agar benar-benar makanan tadi tidak terbuang sia-sia. Pembentukan dan persiapan untuk dilakukan pembuahan seperti ini, tidak ada yang kita buang, namun kita berhentikan saja di satu tunas ataupun 2 mata tunas di sini, 2 ruas atau 2 daun. Jadi sahabatku pemula, ini adalah treatment untuk menyimpan nutrisi di batang. Dan biasanya kalau kita ambil di
ketinggian 1,20 meter, 1,5 meter ataupun 1 meter, itu biasanya setelah kita memberhentikan di ujungnya seperti ini dan kondisi batang sudah sebesar pensil, biasanya bawah ini sudah coklat seperti ini, sudah berwarna coklat sini. Jadi cara ini kita lakukan untuk menghambat nutrisi di ujung seperti ini. Jadi di sini sebenarnya harus ada tunas air seperti ini yang kita pelihara di sini, namun di sini mungkin terbuang ya. Ini kalau kita biarkan nanti di sini pecah. Jadi untuk mengatasi pastinya, untuk sahabatku semua bisa kita hilangkan dengan pisau ataupun alat pengupasnya ya. Di sini kita buang nanti. Oke, nanti saya akan praktekkan untuk membuangnya. Jadi di sini sudah kita buang matanya, kurang lebih seperti ini. Kita buang saja di sini. Kita hilangkan agar nantinya tidak tumbuh. Namun nutrisi akan tetap terkumpul di wilayah sini. Di daerah sini akan terkumpul di ruas sini, menumpuk. Jadi itulah fungsi pertama kali cara yang harus kita lakukan. Untuk medianya sudah kita persiapkan, sudah kita pupuk 1 kali, dan kedua kita melakukan pemberhentian di tunas-tunas air di 2 ruas atau 3 ruas seperti ini. Seperti ini kita berhentikan seperti ini. Setelah kita berhentikan seperti ini, baru kita berhentikan di ujungnya. Ini langkah kedua, dan dilakukan penyemprotan dengan fungisida dan pestisida agar sisa potongan tadi tidak terkena jamur dan hama-hama ataupun jamur yang melekat di pohon ini akan hilang. Dan tip terakhir yaitu kita melakukan pemupukan kembali. Mungkin bisa kita lakukan di pupuk kedua ya. Setelah pemupukan pertama kita pupuk kembali dengan pupuk KNO3, MKP dan boron serta nutrisi lain yang mendukung ataupun mendongkrak agar tanaman-tanaman ini terus mengeluarkan bunga. Dan setelah pemupukan kedua kita tunggu saja seperti ini. Bat-bat yang di ujungnya ini bulat ingin pecah, ini bat yang tumbuh di cabang tersier ataupun tunas air yang kita berhentikan di 2 ruas. Di sini akan tumbuh tunas air. Kita buang juga di sini, kita buang dan kita tunggu nanti di sini seperti ini kurang lebihnya. Dan ini akan pecah. Kita akan perhatikan di pupuk keduanya. Untuk masuk ke tahap pupuk ketiga, itu kita lihat jika nanti ini pecah membawa bunga, berarti pohon ini siap untuk dibuahkan. Dan ini bunga PHP ataupun kurang bagus, seandainya pun kita pelihara bisa, namun kurang bagus. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, yaitu memeriksa kalau seandainya sudah pecah bunga, berarti pohon ini sudah siap untuk dibuahkan. Lalu masuk ke pupuk keempat, dimana itu tahap yang kita lakukan untuk pembuangan tunas-tunas dan pembuahan selanjutnya. Itu seperti ini. Tunas-tunas ini kita hilangkan semua di batangnya ini. Kita bersihkan. Tunas air yang kita pelihara tadi di 2 ruas itu kita buang semua dari atas sampai bawah. Kita bersihkan. Jangan tersisa. Terbuang. Dan yang terakhir ini kita buang di ujung pemotongan di batang tersier ini. Ini tunasnya kita buang. Kita harapkan pecahnya dari bat ini. Tergantung kita mau pecahkan 2 atau 3. Jika kita buangkan 1 ini, daun ini, dengan ini tunas air yang sini kita buang, maka akan pecah di sini. Dan jika kita mau melihara 2 pembuahan, kita buang lagi di bawahnya seperti ini. Kita buang daunnya dan tunas airnya. Kita harapkan pecah dari bat ini. Sini akan membawa bunga. Jika di sini sudah tumbuh tunas air, nantinya tumbuh di sini dan membawa bunga PHP, jelas pohon ini sudah siap untuk dibuahkan. Kita buang daunnya ini, tunas ini dan daun ini. Kita
buang. Dan di bawahnya daun nggak usah kita buang, hanya tunas airnya saja kita bersihkan agar makanan tadi fokus ke atas, membantu pemecahan di bat ini agar cepat pecah dan membawa bunga yang besar. Biasanya bat-bat ini seperti ini akan membulat nantinya karena tertumpu nutrisi di sini. Jadi trik inilah sahabatku yang mungkin bisa membantu persiapan sebelum pembuahan. Jadi ini bisa diperlakukan untuk semua tanaman, jenis apapun sebenarnya seperti ini. Asal saja nutrisi yang kita berikan benar-benar cukup dalam masa vegetatif, yaitu masa pembentukan bunga, benar-benar optimal, maksimal, dan baik diserap makanan, diserap tumbuhan makanan tadi. Biasanya saya sendiri melakukannya dengan perbaikan tanah agar akar tadi melakukan penyerapan maksimal, dikarenakan kondisi tanaman ini sudah kita bentuk, kita perbaiki di media tanamnya agar berkembang pesat, menyerap nutrisi, dan dikirim ke setiap cabang batang-batang ataupun seluruh tubuh tanaman ini. Jadi tinggal kita sendiri yang mengeset mau kita arahkan kemana nutrisi tadi, kita kumpulkan kemana. Jadi teknik untuk pembuahannya itu kita harus tahu bagaimana mengumpulkan nutrisi itu di satu titik yang kita harapkan nanti di situ kita lakukan pemotongan, dan pemotongan itu benar-benar menghasilkan buah ataupun bunga. Jadi dengan teknik pemberhentian di ujung seperti ini dan membuang tunas airnya seperti ini, kita biara 2 tunas saja. Kita harapkan nutrisi yang kita buang dari sini, kita potong, akan kembali menumpuk di sini. Oke sahabatku, mungkin cara itu yang bisa saya sampaikan, saya berikan. Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan bagaimana persiapan untuk sebelum dilakukan potes ujung ataupun potes pucuk. Ini sistem potes pucuk ya untuk sahabat pemula yang tidak sabar. Tanaman ini baru berumur kurang lebih 3 bulan, kondisinya seperti ini. Padahal ini belum sempurna, ini ada yang masih tertinggal. Namun di sini bukan target untuk kita buahkan, tapi nantinya nggak usah kita pangkas, kita biarkan saja agar batang-batangnya nanti ini bisa terbentuk baik, cabang tersiernya menyusul sahabatnya seperti ini, kawan-kawannya. Tidak masalah, bisa saja kita buahkan. Intinya pupuk tadi. Oke sahabatku, itulah trik ataupun cara yang biasa saya lakukan untuk melakukan potes pucuk buah ujung. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Untuk para sahabatku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung dengan cara tekan tombol subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.